Roma pasal 8 ayat 12 sampai 17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Hutang dosa telah dibayar lunas. Saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 12 mengatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Paulus menggunakan istilah hutang untuk menggambarkan betapa ketergantungan dan keterikatan manusia pada dosa dan tabiat berdosa yang memperbudak. Namun Roh Allah telah memerdekakan dan menjadikan kita anak-anak Allah karena Kristus telah membayar dengan harga yang lunas. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, melainkan berhutang kepada Kristus. Di sini peran Roh Kudus adalah telah membawa kita kepada Kristus. Saudara-saudara, Roh Allah yang dimaksudkan dalam Roma 8:14 adalah Roh Kudus. Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan orang percaya, termasuk memberikan kehidupan baru kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus, atau yang sering disebut melahirbarukan, membantu orang percaya untuk hidup menurut kehendak Allah. Mempelajari Roma 8 ayat 12 sampai 17, kita akan belajar bagaimana Roh Allah memimpin sehingga benar-benar dimerdekakan. 1 ayat 13. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, artinya peran Roh Kudus memampukan bahwa orang percaya dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging oleh Roh. Ini berarti bahwa Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada orang percaya untuk menolak dan menentang keinginan-keinginan daging. 2 ayat 14. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Roh Allah tidak hanya memberikan kemampuan kepada orang percaya, tetapi juga memberikan identitas yang baru, yaitu sebagai anak-anaknya. 3 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, yang berarti kita berhak atas janji-janji Allah. Kita akan menerima warisan ini bersama Kristus yang telah mati dan bangkit untuk kita. Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah dan memberikan jaminan bahwa kita akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Saudara-saudara, kita sungguh bersyukur karena Roh Kudus telah menghantarkan kita kepada Kristus untuk menerima darah pengampunan, dan olehnya hutang dosa kita telah dibayar dengan lunas. Sebab itu, jangan hidup menurut daging atau dosa, kamu akan mati. Haor Ministry.